Sejumlah politikus senior Partai Demokrat membantah tudingan Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta. Bahkan mereka menyebut penunjukan AHY sebagai ketua umum terkesan dipaksakan. Sejumlah politisi senior Partai Demokrat menjawab konflik internal dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Para pengurus Partai Demokrat ini membantah tudingan AHY mengenai isu pengambilan paksa terhadap kepemimpinan partai berlampang Mercy ini. Para politisi senior Partai Demokrat menyatakan tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta dan menyeret pihak eksternal adalah tidak tepat. Pernyataan pendiri dan senior Partai Demokrat untuk meluruskan konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin 1 Februari 2021 yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat, padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai. Politisi senior Partai Demokrat ini juga menyebut kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat tidak sesuai dengan ADART partai. Bahkan para petinggi Demokrat ini menyatakan pengangkatan AHY sebagai Ketua Umum terkesan dipaksakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding lingkar dalam Jokowi akan mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Namun Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah tudingan tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap isu pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. AHY menuding gerakan ini berasal dari lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. AHY mengaku gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. Melibatkan 5 orang, yaitu 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang non-aktif 6 tahun, mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi 9 tahun lalu, 1 mantan kader yang keluar sejak 3 tahun lalu, serta pihak non-partai, yaitu pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. AHY menjelaskan ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa, sehingga bisa menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Muldoko membantah tudingan jika ia merancang kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. Sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini bukan Muldoko ini. Ya, saya sebenarnya prihatin gitu ya, melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga meminta AHY untuk tak mudah terbawa perasaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang gugatan pra-peradilan penembakan Laskar FPI. Agenda sidang masih seputar penyitaan barang Laskar FPI oleh polisi.
Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pihak Muhammad Suci Qaddafi Putra, salah satu laskar FPI yang menjadi korban penembakan oleh kepolisian, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini menjawab atas tuntutan sebelumnya terkait penyitaan barang laskar FPI yang dilakukan polisi. Kuasa hukum memohon menilai penyitaan terhadap barang milik Suci Qaddafi Putra tidak sah, yakni berupa 1 set seragam laskar FPI, 1 unit ponsel, kartu mahasiswa, hingga uang tunai 2,5 juta rupiah. Ternyata dari pihak termohon sudah menyampaikan jawabannya kalau itu sudah ada penetapan penyitaan. Namun penetapan penyitaan itu baru dikeluarkan pada tanggal 14 Januari kemarin. Jadi artinya apa? Penetapan atas sita itu dilakukan setelah adanya gugatan pra-peradilan ini. Jadi apapun bentuknya, bila mana terjadi upaya untuk melakukan digital forensik atau apa terkait dengan barang bukti, saya anggap itu tidak sah. Nggak mungkin dong melakukan penggeledahan atau apa, atau melakukan penyelidikan atas barang bukti, namun mereka belum mengantongi izin penyitaan. Itu aja. Sementara dalam sidang, Barreskrim Polri menyatakan penyitaan yang dilakukan sudah sesuai aturan. Penyitaan dilakukan atas dasar dugaan kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa izin atau melawan petugas. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, Bayu Lela Muda, iNews melaporkan. Mabes Polri masih menyelidiki temuan PPATK terkait pembekuan 92 rekening Front Pembela Islam. Polisi belum menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme. Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara untuk menindaklanjuti laporan PPATK terhadap sejumlah rekening milik Front Pembela Islam dan afiliasinya. Total sebanyak 92 rekening dari 18 bank telah dianalisis oleh PPATK dan diserahkan ke polisi. Dalam gelar perkara, polisi turut melibatkan Densus 88 untuk menentukan langkah selanjutnya. Indonesia. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Barreskrim Polri, dan tentunya Barreskrim Polri akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI. Kita beralih ke informasi seputar kasus mega korupsi PT Asabri. Menko Polhukam Mahfud MD meminta anggota TNI Polri yang menyimpan uangnya di PT Asabri tetap tenang karena hak-haknya dipastikan tidak akan hilang. Dalam waktu dekat, Kejaksaan Agung akan menyita sejumlah aset milik tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga 23,7 triliun rupiah. Saya memastikan tadi ke Kejaksaan Agung bahwa prajurit TNI dan Polri itu tetap mendapat jaminan dari negara dan dari proses hukum bahwa uangnya tidak akan hilang dengan cara apapun. Korupsinya akan terus diadili, tetapi jaminan kesejahteraan prajurit yang dijanjikan dengan berdirinya yayasan itu dijamin oleh pemerintah agar tidak hilang. Dan Kejaksaan Agung sedang mengupayakan itu semua. Nanti kalau misalnya dari aset-aset yang dikumpulkan misalnya masih belum sepadan, masih ada kurang sedikit banyak, nanti akan dibicarakan. Pokoknya prajurit TNI dan Polri tidak boleh dirugikan karena mereka menyimpan uang ke yayasan itu untuk kesejahteraan mereka. Sebelumnya penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri. Dari 8 tersangka, 2 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. 5 lainnya dari internal Asabri, termasuk mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2012 hingga 2016, Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri, dan mantan Direktur Utama PT Asabri 2016 hingga 2020, Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, serta 1 orang dari swasta. Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi PT Asabri Persero, bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT Asabri Persero
yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu HH, BTS, dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri Persero dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio PT Asabri Persero terlihat seolah-olah baik. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa pemilihan kepala daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Agenda sidang mendengarkan jawaban atas tuntutan pemohon mengenai dugaan penyelewengan dana COVID-19. Sidang yang digelar Selasa siang di Gedung Mahkamah Konstitusi berlangsung secara virtual dengan dihadiri pihak pemohon dan Bawaslu serta pihak terkait. Dalam jawaban yang diberikan, pemohon mengaku banyak kejanggalan yang tidak dapat dijawab oleh termohon. Kuasa hukum pemohon dari calon wakil bupati nomor urut 01, Adi Mansar, menyatakan secara tidak langsung Bawaslu Mandailing Natal mengakui telah menerima laporan atas dugaan penggunaan dana COVID-19 oleh salah satu pasangan calon. Pihak pemohon mengaku akan menyiapkan saksi-saksi untuk dihadirkan pada sidang lanjutan pekan depan yang diketuai oleh Majelis Hakim Aswanto. Pihak termohon dan kemudian Bawaslu dan pihak terkait, kita melihat tidak ada satu kepaduan dari jawaban satu sama lain, karena pihak termohon itu mengatakan kita tidak mempersoalkan perselisihan hasil, padahal kita mempersoalkan perselisihan hasil, dan kemudian pihak Bawaslu tidak menyanggah bahwasanya ada laporan dari kita, kalaupun laporan itu menurut mereka ada yang tidak bisa ditindaklanjuti, tetapi sebetulnya Bawaslu sendiri ada bertentangan informasi yang dia berikan.